Pertama saya salut kepada Pak Bupati yang dengan surplus beras lumbung nasional yang luar biasa prestasinya itu, Pak Bupatinya tidak berdiri. Karena saya kalau pejabat lain juga melok nandur, melok gegambare, melok dindi kan gitu kan. Nah Pak Bupati cool orangnya, rendah hati, dan kita senang sekali Lamongan punya bupati seperti ini. Saya juga tidak kalah gembiranya punya sahabat arkeolog, bahkan dia seorang arkeoekolog ya. Ini baru ini, tekun, meneliti, serius, sampai lali neliko kelambi. Sampai kadang-kadang berangkat nang kampus gak raup, gak adus, pokoknya jerandal ngono ketoke lho nek tak delok gayane. Tak lirik-lirik kaos kaki ini barang emang ketoke ya rodok suwe gak ganti ya. Pertama begini, kayaknya sih gini, Gajah Mada bukan lahir di Lamongan, lahir di tempat yang sekarang disebut Lamongan. Nanti kalau suatu hari ada tata negara baru di mana Lamongan hanya menjadi bagian kecil dari misalnya dulu Karsidenan Bojonegoro, orang juga akan menyebut Gajah Mada lahir di Bojonegoro. Karena orang sejarah itu biasanya melakukan distorsi-distorsi yang orang nyejo, orang niat jahat. Tapi misalnya Juanda, kita akan segera mendarat di Airport Internasional Juanda Surabaya, padahal Sidoarjo. Nah itu sebenarnya Surabaya harus kasih royalti terus menerus kepada Sidoarjo karena namanya selalu dimanipulir gitu. Sama dengan Cengkareng, kan seharusnya kan Banten bukan Cengkareng, Jakarta. Nah itu lama-lama puluhan tahun akan menjadi tanaman pengetahuan dan fakta di dalam sejarah manusia. Lama-lama kita lali bener gitu. Sama dengan di sini diungkapkan betapa Gajah Mada itu sudah jadi patih pada 3 tahap, tidak hanya pada 3 periode, tidak hanya pada waktu Mojopahit gitu dan seterusnya. Nah ini banyak sekali fakta-fakta yang kita harus sangat berhati-hati, termasuk para akademisi juga harus sangat berhati-hati. Misalnya iki gambar Gajah Mada atau sebelah kanan ini karpe, itu tidak ada legitimasi akademis metodologis apapun yang bisa membenarkan bahwa itu gambar Gajah Mada apa meneh pipine dikempot-kempot no. Jadi aslinya kan gak nguniku, nek penemuannya di Petronak rodok tembem terus iki diganteng-ganteng no. Padahal Pak Muhammad Yamin itu cenderung memilih patung itu karena setiap pelukis, setiap seorang imagis ya, seorang imagery itu punya kecenderungan naluriah untuk misalnya gini, kalau saya pelukis maka yang saya gambar itu akan mirip saya. Jadi kalau saya seorang arkeolog mencari tokoh di antara patung-patung Sindi ya Hayam Wuruk, sing paling tak kagumi ku sing kira-kira secara naluriah sing kira-kira mirip aku. Itu naluri dan itu tidak bisa disalahkan, bukan kejahatan. Anjane rada ngono-ngono iku titik. Nek upama biyen sing nemokno patung iku dulur iki ya, kira didolekno sing rada kempong-kempong titik ngono. Karena yang menentukan waktu itu Pak Muhammad Yamin ya. Maka didolekno sing kira-kira sing rada tembem-tembem seperti beliau gitu loh. Jadi akhirnya kita memfitnah dalam tanda petik tanpa kejahatan bahwa Gajah Mada iku lemu gede ngono iku. Dadi nek ana arek kok cilik kok rada wis koyo ngono, koyo Gajah Mada lah ngono. Lah iku roe Gajah Mada iku ngersula bendina diancuk arek-arek. Aku iki ganteng arene. Ganteng aku iki. Ganteng, apik, sakti, andap asor gitu kan. Kalau Gajah Mada mau menggunakan kekuasaan ya Hayam Wuruk tidak ada artinya untuk dia, apalagi Tribhuwana Tunggadewi, Jaya Negara, nggak ada artinya kalau dia mau berkuasa gitu loh. Dia tidak hanya jadi presiden tapi juga jadi ketua Partai Demokrat. Kok Melayu Rono lah apa emang ya, luwe dukur meneh ya kene presiden, nek jare wong Madura kene iki Hansip, ndukure iki Ansor, ndukure Kodim. Nah gitu, nek ndukure meneh presiden, ndukure meneh Partai Demokrat, itu puncak pencapaian gitu. Tak takoni sampean kok dadi ketua Demokrat lapo? Loh,
Ya karena masalah tuh Cak. Lu sampean iku wis presiden. Lho aku presiden, ngono lali deh nek presiden. Mulane terus dadi ketua Partai Demokrat iku. Ya mulane sakno wong pikun dadi presiden sakno. Iso iki guyone tapi ya temenan jeneng ngene iku rek. Oke, saya teruskan. Saya kira banyak dalam sejarah kita mengklaim-klaim seperti itu. Punya klaim-klaim yang mungkin tidak terlalu penting-penting amat, tetapi kan juga kita menjadi keliru, struktur tentang katuranggan tokoh itu menjadi keliru dalam cara berpikirnya, meskipun secara fakta tidak ada masalah gitu ya. Oke, jadi salah satu yang ingin saya kemukakan adalah cara menyikapi kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak panjang, cara menyikapi sejarah. Jadi saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biar mek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo. Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir. Karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan gitu. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para raton palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para raton Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat. Itu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai, tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam itu karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo. Tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko bodoh, nek wis ngomong Joko dolok sak piturut itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta. Meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan. Sebab kalau mau diturutin Wali Songo itu juga bukan bahan sejarah. Sekarang mulai dipertanyakan oleh para sejarawan. NU mulai cemas karena Wali Songo mulai tidak diakui. Ditambah meneh saiki iki wali iki macam-macam. Ono wali-wali nyar tergantung travel mau iklannya kemana. Dan gitu, saiki ono wali ke-10. Terus mari ngono ono Wali Songo Jawa Timur, sing papat. Jadi sing wali telu Jawa Tengah karo siji Jawa Barat disingkrino karena sekarang khusus Jawa Timur didolekno songo, dadi ganti papat. Papat iki sapa ya didolekno sing gampang ditempuh bis. Ya dadi nek biyen niku rumuse la ya'riful wali illal wali wa la ya'riful auliya illal auliya. Sekarang rumusnya la ya'riful wali illa travel bureau dan IO kan itu. Lah ngene iki angel iki Gus Dur sing sengsara nek ngene iki carane diwalek-walekno ke-10 bapakne gak, mbahne gak. Padahal sing jasane gede mbahne kaya ngono iku bapakne nggawe resolusi jihad lahir 10 November sak piturute. Terus Gus Dur iki lagi di gawe bal-balan nek alam barzah kono. Wes di bendina disindiri karo Sunan Kalijaga liwat Dur waline ngono kae. Mpun ngoten nah sampean ngene iku. Akhire mbahne ya ngono, akhire mbahne ya gak tahan wong ya putu-putune dhewe. Terus ngene Dur kene tak bisik. Nggih napa Mbak? Mulane kono iku sing hati-hati ta.
kon dadi wali gak kondo aku sik ngono iku. Dadi ngene iki lho. Nah, ini yang bisa menjaga kan beliau. Beliau yang punya regulasi ilmiah dan itu harus kita jaga. Jadi dari wilayah ilmiah dia punya tugasnya sendiri, dari wilayah dongeng, mitos ada wilayah sendiri, jangan diremehkan juga mitos itu. Jangankan peristiwa sejarah, peristiwa agama dan informasi-informasi spiritual, teologis pun mengandung dimensi itu. Ada banyak faktor, ada banyak informasi yang Anda tidak dapatkan di buku agama mengenai Rasulullah misalnya. Makanya di dalam hadis ada 3 macam redaksi. Satu, Tuhan punya ide, Tuhan yang meredaksi atau yang merumuskan. Satu, Tuhan yang punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Nomor 3, Nabi Muhammad punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Ada 3 macam. Kalau dari Tuhan, idenya Tuhan, yang merumuskan Tuhan sendiri, namanya firman, ayat. Kalau Muhammad punya ide, terus dia tuliskan sendiri, namanya hadis. Tapi kalau idenya Tuhan yang nulis Muhammad, yang merumuskan Muhammad, namanya hadis qudsi. Dan ini beda-beda. Di balik hadis qudsi masih banyak lagi. Wah, aku udah cerita-cerita wakeh sing sampean gak tahu krungu, memang hakikatnya untuk tidak diceritakan. Itu aurat kok. Nek kon wis dulurku tak kandhani. Tapi nek di umum ya gak iso dikandhani. Ada namanya aurat, dan dalam hidup ini yang lebih penting itu aurat, bukan yang tampak. Gedung ini, yang terpenting dari gedung Elmi ini adalah cornya di dalam cat itu. Tapi yang tampak kan catnya, bentuknya. Tapi yang terpenting tidak akan pernah tampak. Maka ahli sejarah juga harus punya pandangan seperti itu. Kita para raton, kita negara kertagama mungkin saja menyembunyikan sesuatu yang memang tidak akan diungkapkan. Kenapa? Karena dia ditulis ketika mereka memiliki kepekaan terhadap ancaman datangnya penjajahan Portugis, yang kelak kemudian VOC juga datang. Jadi pada abad ke-14 itu ada kekhawatiran nasional senusantara, ini harus kita lindungi harta benda kita ini. Caranya satu, dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas yang nanti akan dirampok. So kalau ada indikatornya, mereka akan, yang mereka cari bukan fakta, yang mereka cari itu bukan fakta sejarahnya oleh penjajah. Yang dicari adalah kandungan harta bendanya. Ini harus dilindungi. Maka Anda jangan kaget kalau Mojopahit tidak ada lambang, tidak ada tanda-tanda kebesarannya loh. Memang disembunyikan, memang dijogrok, memang diauratkan. Nomor dua, yang disembunyikan bukan hanya bendanya, tapi juga cara berpikirnya. Jadi bisa jadi para raton negara kertagama itu bohong dari awal sampai akhir, dan dia baru Anda ketahui faktanya ketika di bagian terakhir dari kitab itu ada goresan-goresan yang Anda tidak pernah anggap itu fakta. Loh, iki rotok maju loh sejarah iki. Cara berpikir sejarah kan nganut iku tok. Misalnya Mojopahit itu cuman dia cuman periode terakhir, itu dinasti terakhir dari dinasti panjang yang namanya dinasti Mo, dinasti Jo, dinasti Po, dinasti Ed. Dan itu cuman sebutan-sebutan pasca abad 14, bukan sebutan pada waktu itu. Wong jenenge aurat kok. Aurat jok diketok-ketokno, jok dibuka-buka. Jadi dalam perhitungan sejarah juga ada banyak strategi yang mungkin sekarang kita harus lebih waspada. Tapi kini tak dawakno kok tadi tambah bingung sampean. Sebab itu tak buka sing gak. Terus Mas Parto jarene sak cak nun bertanggung jawab. Aku bertanggung jawabkan nang sopo? Aku iki anak buah sopo? Lho pokoknya aku iki ngomong ngono iku nek gak gelem, nek gak percaya buahan, nek percaya dolekno kan gitu. Nek aku gak bertanggung jawab karo sapa-sapa. Wong aku pecodot ngono tok jangkemku arene. Lah ya apa, aku nganggo penelitian. Lah aku iki fakultas sejarah UNER ta ya apa, lah aku duduk sapa-sapa. Aku ngomong ngono iku, pokoke nek kon percaya jubuken, gak percaya buahan, nek sederhana. Wong aku nulis macam-macam yo gak ero kok sing tak tulis kok. Lah kok ngono ya dadi aku kaget dhewe maca iki. Kaget dhewe lho, kok aku nulis ngene ya. Lho iki apa ae iki kok apa lagu sakjane kae ngono aku. Wong aku nulis karo maca ngene iki lho. Ndek udara ya ana tulisan tak kutip ngono iku tok ceritane rek. Lho
Lho mek ngono tok. Lah kok tanggung jawab? Lah tanggung jawab karo sapa? Tanggung jawab itu kan yang memberi saya saham. Lah aku dikai saham karo Gusti Allah tok ngono lho. Mosok mek mergo ngkai honor diskusi tok aku kudu tanggung jawab. Karek guyon rek. Maksud saya itu pakai pendekatan berbeda dengan beliau. Kalau beliau teknis, akademis, metodologis jelas, dan saya mengakui pendekatan itu. Saya bukan tidak mengakui, dan saya tidak ingin yang lainnya mengakui metode saya. Wong metodeku ancane gak iso dipahami kok. Ya apa caranya memahami? Aku nulis Syekh Jangkung. Saya bikin drama namanya, saya contoh, namanya Syekh Jangkung, cerita mengenai muridnya Sunan Kudus yang ingin menyelamatkan perpecahan pasca Pajang menjelang berdirinya Mataram. Di situ ada tokoh Syekh Jangkung, ada tokoh Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Kiai Tegal Sari dari Nyetis Ponorogo, terus ada Ki Mondoroko, ada warok-warok sekian, terus ada anaknya Karebet yaitu Pangeran Benowo, terus cucunya bernama Jambuwangi sama Raden Mas Kalong. Aku ngarang, tapi bener. Begitu didoleki sejarah lho, ancane anake jenenge iku. Padahal aku mek ndelok wah jambu enak iki tak tulis Jambuwangi ngono ae. Ngono. Dadi tanggung jawab nang sapa? Sing kudu tanggung jawab sing ngekeki aku iku. Wong aku gak melok-melok, aku mek dikeki kok. Gitu. Ini cara sampean ngerti nasabe ilmu. Gitu.